saya berdoa laptop itu ketemu gitu. Biar ya kan, kalau yang pernah saya baca ataupun saya pernah dengar itu, kalau kita baca Yasin, surat Yasin 41 kali, satu hajat kita bisa tercapai gitu. Walaupun itu hajat yang besar, hajatnya sederhana teman-teman. Saya pengen laptop itu ketemu biar jelas gitu, biar nggak ada salah paham, biar nggak menganggap saya itu yang ngambil akhirnya. Oke, dari situ paginya saya tetap nggak tenang. Akhirnya saya pamitan ke salah satu teman yang saya juga nggak paham sih, Allah itu ngatur strateginya gimana saya nggak paham. Tapi yang jelas setelah saya pahami, ternyata teman yang saya percaya itu, saya ceritain dan kalau saya pamit gitu kan, ya itu nanti kita sambung ya, itu luar biasa itu tentang itu. Yang jelas saya pamit, kemudian saya matikan HP. Saya ada kepikiran gila gitu ya, kan dalam kondisi tertekan seperti itu udah bingung. Di Sumatera Utara kan lumayan jauh ya, kalau dari rumah saya mungkin sekitar berapa kilo ya, 2000 kilo mungkin ya jauh lah. Wah, jelas kalau naik pesawat aja sekitar 3-4 jam ya, 5 jam kalau dari awal sampai akhir, paling cepat itu 5 jam. Yang jelas di sana ketika jalan waktu subuh itu, saya pamit ke salah satu teman. Saya keluar dari kantor cabang tersebut diem-diem juga. Semua barang saya tinggal yang fasilitas kantor, yang barang saya bawa. Saya jalan kaki dari cabang tersebut ke terminal, mungkin jalan kira-kira kalau jalan kaki sekitar 2 jam lah, 2 jam sampai terminal, ya 1 jam lebih lah, kurang lebih 1-2 jam sampai terminal. Di terminal itu saya bingung, di masjid itu depan terminal, ini saya ngapain ya. Saya itu pengen menyelamatkan gitu, karena ada rasa yang udah luar biasa teman-teman. Di hati saya itu udah, ini orang-orang yang ngeremehin saya sampai segitunya, dan saya bener-bener kayak dibully gitu, karena dirundungan dari 8 orang, dari saat mereka satu daerah, saya daerah sendirian, daerah lain sendirian gitu. Yang selama ini saya lakukan ketika ada teman dari daerah lain adalah kami support dia, kami buat dia happy di daerah kami. Nah ini kebalikannya, yang saya dapatkan adalah saya dibully itu, ya happy di sana. Sampai mohon maaf, di hati saya itu udah keluar unek-unek, apa saya busy aja ya, sampai kayak gitu. Nah daripada saya kayak gitu, saya mending menyelamatkan diri saya kan, mendingan saya kabur aja, saya ngilang aja, saya menghancurkan diri saya aja nggak apa-apa, daripada saya menghancurkan orang lain. Kemudian di sana saya mikir, oh udahlah, saya posting aja HP ini, karena kardusnya sebenarnya ada di kantor itu kan. Saya waktu itu belinya di sana. Saya jual HP itu batangan, waktu itu saya beli sekitar ya 2-3 juta. Saya jual 900.000, biar gampang aja, biar cepat pulang gitu. Saya akhirnya pikir naik bis aja lah, saya sampai rumah dulu, saya tenang di rumah dulu, dan ternyata dapat pelajaran luar biasa. Setelah saya coba posting HP itu di Facebook, kemudian jarak sekian menit, mungkin ya berapa menit, ada setengah jam kayaknya, itu udah ada yang hubungi ya saya, Mas, Bang, HP ini ada nggak gitu. Oh ada. Gimana sekarang posisinya di sini, saya beli segini boleh nggak gitu. Dibeli ya itu 900.000 itu, bos, net, pokoknya net, nggak bisa kurang gitu. Tadinya saya tawarkan 1 juta kalau misalnya, kemudian oke 950, nggak bisa kurang gitu. Akhirnya oke lah, dia datang ke sana kira-kira 20 menitan setelahnya, kemudian transaksi jual beli. Saya ngabari ke istri bahwa HP saya rusak gitu, saya nggak bisa dihubungi dulu, karena saya mau ceritakan apa adanya. Saya khawatir yang di rumah saya tinggal, karena
anak istri saya kan di rumah di daerah Jawa Tengah gitu, sekarang saya di sana sendirian. Nah di situ saya ya berusaha melindungi aja biar dia nggak terlalu galau, saya biar mikir sendirian aja. Nah dari sana saya ke terminal, kemudian beli salah satu tiket bis ALS. ALS itu antar lintas Sumatera. Dari sana kemudian nunggu bisanya berangkat sore, dan lucunya adalah loketnya bilang berapa hari Bu, saya kan tanya di sana berapa hari Bu di sana di perjalanan nanti, kira-kira 3 hari sampai Pak, 3 hari teman-teman. Dan luar biasanya Allah kasih pelajaran di situ. Jadi kira-kira itu mungkin jam 7 jam 8 pagi lah saya beli tiket itu, kemudian bisnya itu jam 3 sore. Jam 3 sore, akhirnya jam 3 sore saya naik ke bis ya, nunggu sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Saya naik ke atas bis, berjalan seperti biasa, naik bis ke arah selatan gitu kan, dari Sumatera Utara itu ke daerah mana itu saya lupa ya, yang jelas ke selatan lah, arahnya ke Riau gitu. Dari Riau itu ternyata teman-teman nggak bablas ke Palembang gitu, enggak. Dari Riau itu belok kanan dulu, wah tahu pagi-pagi itu masih di perbatasan antara Riau dengan Sumatera Utara lagi, tapi yang dari sisi Sumatera Utara, tapi yang sisi selatannya perbatasan sama Padang Sidempuan. Dari sana jalan lagi bisnya, itu di Padang Sidempuan itu berhenti. Siang-siang ternyata bisnya rusak, berhenti dulu. Dari sana dari Padang Sidempuan itu jalan lagi, malam itu baru sampai di daerah mana ya, dari Padang Sidempuan itu siang sih, jam 12 rusak itu bisnya. Kemudian sampai di daerah ini apa itu yang Jam Gadang, Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu malam ya, jadi artinya sudah 2 malam. Malam pertama itu yang perjalanan ke Riau itu, dari Riau berhenti di Sidempuan, dari Padang Sidempuan ke selatan lagi berhenti yaitu malam itu berhenti makan di Bukit Tinggi. Jadi jalannya zigzag gitu. Dari Bukit Tinggi itu terus ke selatan lagi kan, ke arah Padang. Ke selatan atau ke barat itu ya, ke Padang. Kemudian dari Padang itu ke selatan. Setelah saya coba posting HP itu di Facebook, kemudian jarak sekian menit mungkin ya, berapa menit, ada setengah jam kayaknya, itu udah ada yang hubungi ya saya, Mas Bang HP ini ada enggak gitu. Ada. Gimana sekarang posisinya di sini, saya beli segini boleh nggak gitu. Dibeli dia itu 900.000 itu, net, pokoknya net, nggak bisa kurang gitu. Tadinya saya tawarkan 1 juta kalau misalnya, kemudian oke 950, nggak bisa kurang gitu. Akhirnya oke lah, dia datang ke sana kira-kira 20 menitan setelahnya, kemudian transaksi jual beli. Saya ngabari ke istri bahwa HP saya rusak gitu, saya nggak bisa dihubungi dulu, karena saya mau ceritakan apa adanya. Saya khawatir yang di rumah saya tinggal, karena anak istri saya kan di rumah di daerah Jawa Tengah gitu, sekarang saya di sana sendirian. Nah di situ
saya ya berusaha melindungi aja biar dia nggak terlalu galau. Saya biar mikir sendirian aja. Ayam. Nah, kemudian dari sana saya ke pool bis ALS ya, antar lintas Sumatera. Nah, dari sana saya ke terminal, kemudian beli salah satu tiket bis ALS. ALS itu antar lintas Sumatera. Dari sana kemudian nunggu bisanya berangkat sore. Dan lucunya adalah loketnya bilang, berapa hari Bu? Saya kan tanya di sana, berapa hari Bu di sana di perjalanan nanti? Kira-kira 3 hari sampai Pak. 3 hari teman-teman. Dan luar biasanya Allah kasih pelajaran di situ. Jadi kira-kira itu mungkin jam 7 jam 8 pagi lah. Saya beli tiket itu. Kemudian bisnya itu jam 3 sore. Jam 3 sore, akhirnya jam 3 sore saya naik ke bis, ya nunggu sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Saya naik ke atas bis. Berjalan seperti biasa. Naik bis ke arah selatan gitu kan, dari Sumatera Utara itu ke daerah mana itu? Saya lupa. Ya, yang jelas ke selatan lah, arahnya ke Riau gitu. Dari Riau itu ternyata teman-teman nggak bablas ke Palembang gitu, enggak. Dari Riau itu belok kanan dulu. Set. Wah, tahu pagi-pagi itu masih di perbatasan antara Riau dengan Sumatera Utara lagi, tapi yang dari sisi Sumatera Utara, tapi yang sisi selatannya terdekat perbatasan sama Padang Sidempuan. Dari sana jalan lagi bisnya, yaitu di Padang Sidempuan itu berhenti. Siang-siang ternyata bisnya rusak, benerin dulu. Dari sana dari Padang Sidempuan itu jalan lagi, malam itu baru sampai di daerah mana ya? Dari Padang Sidempuan itu siang sih, jam 12 rusak itu bisnya. Kemudian sampai di daerah ini, apa itu yang Jam Gadang, Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu malam ya, jadi artinya sudah 2 malam. Malam pertama itu yang perjalanan ke Riau itu, dari Riau berhenti di Sidempuan, dari Padang Sidempuan ke selatan lagi berhenti, yaitu malam itu berhenti makan di Bukit Tinggi. Jadi jalannya zigzag gitu. Dari Bukit Tinggi itu terus ke selatan lagi kan, ke arah Padang. Ke selatan atau ke barat itu ya? Ke Padang. Kemudian dari Padang itu ke selatan lagi ke arah Bengkulu. Dari Bengkulu uniknya adalah lewat Lampung Tengah, lurus baru sampai ke Merak. Jadi ceritanya ternyata memang seperti itu. Bis ALS itu dia nggak kayak bis yang saya pernah ya. Kebetulan saya juga jarang naik bis. Artinya jarang itu nggak tentu setahun 10 kali gitu, enggak. Paling-paling 3 kali, 2 kali. Dan rata-rata bis-bis itu adalah ketika ada target timeline-nya ada, kemudian budgetnya untuk perjalanan itu ada.
Dan ternyata kalau di ALS itu yang saya alami adalah nggak ada kayaknya, karena sempat ngutang dulu ke penumpang untuk perjalanan itu, beli solar, kemudian apa ya bahasanya ya, kayak narik gitu loh. Kalau angkot itu narik dulu, ayo misal Jawa 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 Jawa, naik gitu, nanti ada yang turun lagi di mana gitu, di kota mana, nah kayak gitu, kayak angkot